Pagi itu, langit cerah di kota kecil tempat tinggal Tuan Hashim. Burung-burung beterbangan di taman depan rumah mewah berhalaman luas, berpagar besi kokoh. Di dalam, seorang pria paruh baya sedang mengenakan jas mahal, dasi rapi, dan jam tangan berlapis emas. Ia adalah Tuan Hashim, dikenal masyarakat sebagai seorang dermawan, pengusaha sukses, dan tokoh penting di daerahnya. Di ruang tamu, para pegawai yayasan sosial miliknya sudah menunggu dengan berkas-berkas proposal bantuan. Tuan Hashim duduk di kursi empuk, menerima satu persatu berkas tanpa banyak bicara. "Apa ini?" tanyanya sambil melihat selembar foto bangunan setengah jadi. "Pesantren Al-Ma'arif, Pak. Mereka butuh dana untuk menyelesaikan pembangunan asrama santri." Tuan Hashim mengangguk ringan. "Bantu. Tapi pastikan ada nama saya di gerbangnya. Besar. Haji Hashim Center. Kita kirim tim dokumentasi juga." Para pegawai mencatat dengan sigap. Ia lalu beranjak ke mobil mewah yang telah menunggu di depan. Di perjalanan menuju kantornya, dua ponsel di tangannya terus berdering. Ia berbicara sambil mengatur jadwal wawancara dengan televisi lokal. "Saya mau semua tahu, tahun ini saya berangkat haji. Kita buat acara perpisahan besar. Undang media, tokoh agama, semua." Siangnya, di kantor yayasan amal miliknya, ia menggelar rapat bersama tim media. Di layar ditampilkan desain spanduk bertuliskan, "Syukuran dan doa bersama." Haji Tuan Hashim, dengan fotonya tengah tersenyum memakai pakaian ihram. "Bagus. Simpel, tapi meyakinkan," katanya puas. Tiba-tiba seorang wanita tua masuk pelan. Pak Satpam mencoba menahan, tapi Tuan Hashim melambaikan tangan, mempersilakan. "Maaf, Pak Hashim, anak saya sakit. Saya sudah tidak punya siapa-siapa." Ini, ia menyodorkan amplop lusuh. Tuan Hashim mengambilnya, lalu membuka dompet dan menyerahkan selembar uang. "Sampaikan ke bagian bantuan, ya Bu. Dan, Pak Andre, tolong difoto ya." Wanita tua itu menangis penuh terima kasih. Sementara kamera diam-diam mengabadikan momen itu dari sudut tertentu. Sore harinya, Tuan Hashim kembali ke rumah. Ia masuk ke kamar pribadinya yang megah. Di sana, koper besar sudah terbuka. Pakaian ihram tergantung rapi, sajadah baru dari Turki terlipat sempurna. Ia mengeluarkan botol kecil parfum misik yang mahal. Di depan cermin, ia berdiri cukup lama. Wajahnya terlihat puas, bangga. "Sempurna. Aku sudah bantu ribuan orang. Saatnya menyempurnakan ibadah. Orang-orang akan semakin menghormati." Namun, sesaat kemudian, pandangan di cermin tampak berbeda. Sekilas, cermin berembut. Sosok dirinya yang lebih muda, dengan wajah keras dan sorot mata penuh kesombongan, muncul samar. Tuan Hashim mengerjap. Bayangan itu hilang. Ia menghela napas. Mungkin karena lelah. Ia menutup koper, merapikan sajadah, lalu mematikan lampu. Namun sebelum tidur, jauh di dalam pikirannya, suara kecil terdengar pelan. "Sudahkah kau benar-benar siap?" Kalimat itu terus bergema di kepala Tuan Hashim meski pagi telah datang. Ia bangun dengan rasa gelisah, tapi cepat-cepat menepisnya. Itu hanya suara dalam hati, gumamnya sambil mencuci muka dengan air dingin. Ia menatap cermin sekali lagi, kali ini pantulannya normal. Wajahnya kembali percaya diri. Di luar rumah, tamu-tamu mulai berdatangan. Karpet merah terbentang dari gerbang hingga teras. Spanduk bertuliskan, "Pelepasan Haji Tuan Hashim, semoga mabrur," tergantung megah di antara dua tiang. Beberapa tenda sudah dipenuhi undangan, tokoh masyarakat, wartawan lokal, dan tetangga yang ingin melihat dari dekat si dermawan yang dihormati. Tuan Hashim keluar dengan pakaian serba putih dan peci baru. Senyumnya terlatih, pandangannya tenang. Tepuk tangan menyambutnya.
Anak-anak sekolah melantunkan selawat, sementara kamera menyorot setiap gerakannya. Seorang ustaz naik ke atas panggung kecil dan memberikan doa pelepasan. Semoga perjalanan haji Bapak Hashim membawa berkah untuk negeri ini. Semoga menjadi haji yang mabrur dan membawa nama harum bangsa dan daerah. Tuan Hashim tersenyum dan mengangguk. Namun, ketika mikrofon diberikan kepadanya untuk memberi sambutan, ia sempat terdiam. Beberapa detik yang terasa panjang. "Terima kasih atas kepercayaan dan doa dari semuanya," katanya akhirnya. "Saya merasa ini adalah langkah yang besar. Tapi saya siap." Tepuk tangan kembali bergema. Tapi kali ini, senyum Tuan Hashim tidak semantap tadi. Di keramaian itu, matanya sempat menatap seorang pria tua berkopiah lusuh di barisan belakang. Pria itu tidak bertepuk tangan. Ia hanya berdiri diam, menatap lurus ke arah Hashim dengan sorot yang menusuk. Hashim memalingkan wajah dengan cepat. Malam harinya, koper sudah tersusun di dekat pintu. Hashim duduk di ranjang, mengecek paspor dan visa. Ia membuka album foto lamanya, sebuah kebiasaan sebelum perjalanan besar. Ia menatap foto-foto masa muda, kuliah, bisnis pertama, dan satu foto yang membuat tangannya berhenti. Seorang pria muda, rekan kerja yang dulu sangat dekat dengannya. Di foto itu, mereka tertawa bersama, memegang piagam penghargaan. Namun senyuman Hashim memudar. Ia ingat bagaimana kisah mereka berakhir, tuduhan sepihak, pemecatan, dan kehilangan yang tak pernah diselesaikan. Hashim menutup album itu dengan cepat. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Asisten pribadinya mengabarkan, "Pak, besok pagi jam 5 kita berangkat ke bandara. Rombongan sudah siap. Insya Allah semua lancar." Hashim menjawab pendek, "Baik." Ia berdiri, mematikan lampu, dan berbaring. Tapi suara itu datang lagi. "Kau tahu apa yang belum kau bayar?" Malam itu, meski lelah, Hashim tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hatinya terasa berat, bukan karena perjalanan jauh, tapi karena sesuatu yang belum selesai. Subuh menjelang. Di luar, langit masih gelap. Rumah besar itu sepi, hanya suara koper yang ditarik di lantai marmer yang terdengar. Tuan Hashim berjalan pelan ke ruang tamu, mengenakan pakaian haji yang bersih dan harum. Ia terlihat rapi dan siap, tapi matanya menampakkan kurang tidur. Mobil sudah menunggu di depan. Asisten dan sopir membukakan pintu dengan senyum. "Siap, Pak?" tanya sopir. Hashim mengangguk pelan, namun tidak langsung masuk ke mobil. Ia berdiri sejenak di ambang pintu, memandang ke arah halaman yang masih gelap. Matanya menatap pohon tua di sudut taman, tempat ia sering bermain saat kecil, tempat ayahnya dulu duduk mengajarkan doa-doa. Tiba-tiba, ia merasa ada seseorang berdiri di belakangnya. "Pak?" Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa, hanya angin pagi yang berhembus dingin. Hashim buru-buru masuk ke mobil. Ia tak berkata sepatah kata pun sepanjang perjalanan ke bandara. Sesampainya di bandara, suasana kembali ramai. Beberapa wartawan menunggu di pintu keberangkatan. Hashim sempat memberikan pernyataan singkat sambil tersenyum ke kamera. "Doakan kami semua, semoga menjadi haji yang mabrur, dan pulang membawa ketenangan untuk negeri ini." Namun, senyum itu kembali pudar ketika ia berbalik menuju ruang tunggu. Dari sudut matanya, ia menangkap sosok pria tua yang sama, yang kemarin diam memandangnya di acara pelepasan. Kali ini berdiri dekat toilet bandara, masih dengan ekspresi datar, namun tatapannya menusuk. Hashim berhenti. Ia ingin mendekat, tapi seorang petugas maskapai memanggil, "Pak Hashim, mari, waktu boarding sudah masuk." Ketika ia kembali menoleh, pria itu telah hilang. Di dalam pesawat, Hashim duduk di kelas bisnis,
dikelilingi jamaah lain yang tampak bahagia. Ia membuka Al-Quran kecil di saku bajunya dan mencoba membaca, namun pikirannya tak bisa fokus. Ayat-ayat itu mengalir, tapi hatinya tidak tenang. Tiba-tiba, pramugari menawarkan minuman. "Bapak mau teh atau air mineral?" Ia terkejut, lalu menjawab cepat, "Air saja." Saat pramugari berlalu, ia menghela napas panjang. Di luar jendela, pesawat mulai meninggalkan tanah Indonesia, menuju tanah suci, tempat semua dosa dan amal bertemu. Tapi ia tahu, bukan hanya tubuhnya yang ikut terbang. Ada sesuatu yang lain yang ikut bersamanya. Sesuatu dari masa lalu yang belum selesai. Dan di dalam kantung jaketnya, entah bagaimana, terselip foto lama itu. Foto dirinya dan pria yang dulu pernah ia singkirkan. Padahal ia yakin, ia tak pernah memasukkannya. Tuan Hashim menatap foto itu lama. Tangannya bergetar kecil. Foto itu lusuh, ujungnya sobek, namun wajah dua pria muda di dalamnya terlihat jelas. Dirinya dan Fikri, rekan yang dulu ia percaya, sebelum ia singkirkan demi menyelamatkan nama baik perusahaan. Ia menatap keluar jendela. Awan-awan putih membentang luas, dan di kejauhan tanah gurun mulai terlihat. Pilot mengumumkan pendaratan di Jeddah dalam beberapa menit. Tapi Hashim merasa seperti sedang mendarat ke dalam lembaran masa lalu yang belum pernah ia buka. Sesampainya di Hotel Makkah, rombongan turun dengan penuh haru. Banyak yang menangis saat melihat Ka'bah dari kejauhan, memuji nama Allah dengan tulus. Tapi Hashim hanya terdiam. Ia mencoba larut dalam suasana, tapi bayangan foto itu terus menghantui. Sore harinya, setelah istirahat sebentar, rombongan bersiap menuju Masjidil Haram. Tuan Hashim mengenakan pakaian ihram, rapi dan bersih. Ia berjalan bersama jamaah lain menuju pelataran suci, menembus lautan manusia dari seluruh penjuru dunia. Begitu memasuki masjid, pandangan Hashim langsung tertuju pada Ka'bah. Ia terpaku. Hatinya bergemuruh. Ada rasa yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia mencoba mengangkat tangan untuk berdoa, tapi lidahnya keluh. Bahkan lafaz bismillah pun nyaris tak keluar. Lalu, dari kerumunan itu, ia melihatnya lagi. Sosok pria tua yang sama, kini mengenakan kain ihram, berdiri tak jauh darinya, menatap lurus tanpa senyum, seolah menunggunya. Hashim mengedipkan mata, menoleh ke arah lain, lalu kembali menatap, pria itu sudah tidak ada. Ia memegang dada, jantungnya berdebar. "Apa ini?" bisiknya. "Siapa dia sebenarnya?" Malam itu, di kamar hotel, Hashim duduk sendirian. Ia membuka Al-Quran kecil, mencoba menenangkan hati. Tapi tiap kali ia membuka halaman, yang muncul adalah surat Ad-Duha, lalu Ar-Rahman, lalu Al-Infithar. Semuanya bicara tentang nikmat, lupa, dan balasan. Ia menutup kitab suci itu pelan, lalu menarik napas panjang. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk pelan. Tok, tok, ia membuka. Seorang petugas hotel berdiri sopan, menyerahkan sebuah amplop putih. Untuk Tuan Hashim. Diberikan oleh seseorang tadi siang di lobi. Hashim mengambilnya, lalu menutup pintu. Ia membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, hanya ada satu kertas kecil. Tertulis tangan. "Kita tidak bertemu secara kebetulan. Kau tahu itu, bukan? Tidak ada nama. Tidak ada tanda." Hashim duduk kembali. Matanya mulai berat. Tapi sebelum tertidur, ia merasa kamar menjadi dingin. Angin pelan seperti berputar dari sudut ruangan. Dan suara itu datang lagi. Semua ini baru permulaan. Tuan Hashim membuka mata dengan cepat. Kamar masih gelap, jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Tapi hawa aneh itu belum hilang. Dingin, sunyi, dan semacam tekanan yang membuat napasnya terasa sempit.
Ia bangkit dari ranjang, mengambil air wudhu, lalu membentangkan sajadah. Dalam sujudnya, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Namun untuk pertama kalinya, doa itu tidak terasa melegakan, seolah ada dinding tak terlihat antara dirinya dan langit. Setelah subuh, rombongan bersiap melaksanakan tawaf. Hashim ikut bergabung, tapi kali ini langkahnya terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena perasaan was-was yang terus membuntuti. Di pelataran Ka'bah, ribuan orang mengelilingi Baitullah dengan semangat dan air mata. Namun di tengah keramaian itu, Hashim merasa sendirian. Setiap ia memalingkan wajah, seolah ada sosok yang berdiri mengawasinya. Tapi begitu ia menoleh penuh, sosok itu menghilang di telan lautan manusia. Tiba di putaran kelima, langkahnya terhenti. Dadanya sesak. Ia terhuyung dan harus berpegangan pada pagar. Seorang jamaah di sampingnya mencoba menolong. "Bapak tidak apa-apa?" Hashim mengangguk pelan. "Maaf, hanya sedikit pusing." Namun dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar pusing. Saat ia mencoba melanjutkan tawaf, dari kejauhan terdengar suara azan dari pengeras suara masjid. Namun di sela gema azan itu, telinganya menangkap satu kalimat asing. "Hashim, mengapa kau masih berpura-pura suci di tempat tersuci ini?" Ia menoleh ke belakang, panik. Tidak ada siapa-siapa yang berkata. Jamaah lain tetap fokus dalam ibadah mereka. Ia menyentuh dada. Nafasnya semakin pendek. Ia sadar, ini lebih dari sekadar kelelahan fisik. Ada sesuatu yang mulai mengguncang batinnya, seolah tanah suci ini menolak kepura-puraan yang telah lama ia tutupi. Malam harinya, saat makan malam bersama rombongan, suasana lebih ringan. Jamaah berbagi cerita, bersenda gurau. Tapi Hashim tetap diam, hanya menatap makanannya tanpa selera. Asisten pribadinya menyadari perubahan itu. "Pak, Bapak baik-baik saja? Sejak sampai Makkah, Bapak terlihat tidak seperti biasanya." Hashim hanya menjawab singkat, "Cuma belum terbiasa." Namun malam itu, sebelum tidur, ia kembali mengecek tas kecilnya. Foto itu masih ada, utuh. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di balik foto, kini tertulis dengan tinta hitam. "Ampunan tidak bisa dibeli dengan status. Kau tahu di mana harus memulainya." Tangannya gemetar. Ia tidak pernah menulis itu. Ia tidak pernah menulis apapun di balik foto itu. Dan saat ia menoleh ke arah jendela, tirai bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Di kejauhan, suara azan malam bergema dari menara Masjidil Haram. Namun bagi Hashim, itu terdengar seperti panggilan atau peringatan. Malam itu, Tuan Hashim tertidur dalam keadaan gelisah. Sajadah masih tergelar, dan lampu kamar hanya redup. Suasana begitu sunyi hingga detak jam terdengar seperti gema di dalam ruang kosong. Lalu, dalam tidurnya, mimpi itu datang. Ia berdiri di padang tandus yang membentang sejauh mata memandang. Tidak ada bangunan, tidak ada manusia, hanya pasir dan langit merah keemasan. Di tengah padang itu berdiri sebuah meja kayu tua. Di atasnya, terbuka sebuah buku catatan besar, dan satu pena hitam bergerak sendiri, menulis baris demi baris tanpa henti. Hashim berjalan mendekat. Saat ia membaca tulisan itu, darahnya membeku. 2002, mengalihkan aset yayasan ke rekening pribadi. 2004, memecat Fikri tanpa alasan sah. 2007, membangun rumah atas nama yayasan fiktif. Semakin ia baca, semakin jelas bahwa itu adalah catatan kesalahan, dosanya. Semua, bahkan yang telah ia lupakan, tertulis rapi. Ia mundur, napasnya tercekat. Lalu dari balik kabut, muncul sosok yang ia kenal, Fikri. Fikri berjalan pelan, wajahnya teduh, tapi matanya tajam menembus. Ia tak berkata apa-apa. Hanya meletakkan tangan di dada, lalu menunjuk ke langit. Langit itu pecah menjadi cahaya, dan suara berat terdengar.
Apa yang kau harap dari perjalanan ini, Hashim, jika engkau sendiri belum jujur pada hatimu? Hashim jatuh berlutut, tangannya gemetar. Ia ingin meminta ampun, ingin menangis, tapi tak ada suara yang keluar. Mulutnya terkunci, lidahnya keluh. Lalu, tiba-tiba, tanah di sekelilingnya mulai retak. Meja itu terguncang, buku catatan tertiup angin, dan satu kalimat terakhir terbentuk sendiri di udara. Waktumu tidak panjang. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya memburu. Baju tidurnya basah oleh keringat, padahal AC kamar menyala dingin. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tapi Hashim tidak berani kembali tidur. Ia bangkit, duduk di pinggir ranjang, memandang cermin besar di hadapannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat wajahnya sendiri dan merasa asing. Paginya, wajah Hashim tampak jauh lebih pucat. Asisten pribadinya kembali bertanya, "Bapak yakin bisa lanjutkan ibadah hari ini?" Hashim mengangguk pelan. "Aku harus. Ada sesuatu yang perlu kutemui, atau mungkin menemuiku." Ia lalu mengambil air wudhu dengan pelan. Gerakannya hati-hati, seperti seseorang yang takut menyentuh air suci dengan tangan yang kotor. Ketika ia keluar dari kamar, langit Makkah tampak mendung, langka terjadi di musim itu. Dan tepat di depan lift hotel, seseorang menyelipkan secari kertas ke tangannya, lalu menghilang di keramaian. Tanpa nama, tanpa salam, hanya satu kalimat pendek. "Kau belum datang ke tempat itu, Hashim. Dan kau tahu tempat mana yang kumaksud." Tuan Hashim menggenggam kertas itu erat, dan untuk pertama kalinya, ia berbisik lirih. Mungkin memang sudah waktunya. Tuan Hashim menyimpan kertas kecil itu di balik mushaf saku miliknya. Hatinya gelisah, tapi langkahnya terasa lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Ada semacam dorongan dalam dirinya untuk mencari tempat itu, meski ia belum benar-benar tahu apa atau di mana. Hari itu rombongan dijadwalkan melakukan ziarah ke Jabal Rahmah dan Arafah. Saat bis melaju melewati padang yang luas, Hashim hanya diam memandang keluar jendela. Pasir dan batu-batu besar seolah menyimpan banyak rahasia yang tak terucapkan. Saat sampai di kaki Jabal Rahmah, para jamaah turun dan langsung berjalan menuju bukit. Sebagian menangis, sebagian membaca doa memohon jodoh dan ampunan. Namun Hashim berjalan ke arah sebaliknya, menuju satu sisi yang lebih sunyi, di mana hanya beberapa pohon berdiri kering. Ia tidak tahu mengapa kakinya menuju ke sana. Hanya saja, ada sesuatu yang menuntunnya. Di balik pohon berduri, ia menemukan sebuah bangku batu yang nyaris tertutup pasir. Di atasnya, seseorang telah menaruh botol air Zam-Zam, dan sebuah sajadah tipis yang sudah mulai pudar. Dan di balik bangku itu, tertulis dengan batu kecil, "Dulu kau duduk di sini, tapi hatimu belum pernah benar-benar sujud." Hashim terdiam. Ia menyentuh tulisan itu dengan ujung jarinya. Lalu ingatannya kembali 20 tahun lalu. Ya, ia pernah duduk di sini bersama Fikri. Mereka berdua tertawa, membicarakan proyek amal yang kini tak pernah terwujud. "Saya akan bangun sekolah gratis untuk anak-anak miskin, Hashim. Kau akan bantu, kan?" Dan saat itu ia hanya mengangguk. Tapi dalam hatinya, ia sudah punya rencana lain. Sepulang dari Arafah, langit mulai gelap. Makkah diguyur gerimis, jarang terjadi, tapi menyejukkan. Di dalam kamar, Hashim membuka kembali foto yang ia bawa. Kini, sesuatu berubah lagi. Di belakang foto itu, muncul satu baris tambahan, dengan tulisan yang sama. "Kau menunggu hujan untuk membersihkan dosa. Tapi tanah ini hanya menerima air mata yang jujur." Tuan Hashim berdiri dari tempat duduknya, lalu mengambil sajadah. Ia bentangkan, dan kali ini, ia sujud lebih lama. Sungguh lebih lama. Tidak ada suara, tidak ada permintaan. Hanya sujud. Diam. Air mata mulai menetes ke karpet kamar hotel. Pukul 10 malam,
Saat ia hendak tidur, suara ketukan terdengar lagi di pintu. Tok, tok, kali ini tidak ada petugas. Tidak ada surat. Tapi saat ia membuka pintu, seseorang berdiri di sana. Laki-laki paruh baya, mengenakan pakaian putih bersih, dengan wajah yang sangat familiar. Assalamualaikum, Tuan Hashim. Maaf mengganggu malam-malam begini. Hashim membeku. Dadanya berdegup kencang. Orang itu tersenyum tipis. Saya hanya ingin mengembalikan sesuatu milik Anda yang dulu saya simpan. Ia mengulurkan tangan. Sebuah kotak kecil dari kayu, berukirkan nama, Yayasan Nur Fikri. Tuan Hashim menatap kotak itu seolah melihat hantu masa lalu. Jemarinya ragu saat menyentuhnya, tapi pria itu hanya tersenyum tenang. Saya dulu hanya penjaga gudang lama yayasan. Fikri titipkan ini sebelum dia menghilang dari dunia Bapak. Kata-kata itu menghantam dada Hashim seperti angin gurun yang panas dan tak terhindarkan. Ia mengangguk pelan, lalu mempersilakan tamunya masuk. Mereka duduk di seberang meja. Pria itu tak banyak bicara. Setelah menyerahkan kotak, ia hanya menambahkan, Bapak tahu, ada hal-hal yang tidak bisa dikubur selamanya. Semoga setelah ini, langkah Bapak menjadi lebih ringan. Dan ia pun pergi, meninggalkan keheningan yang terasa pekat. Dengan tangan gemetar, Hashim membuka kotak kayu itu. Di dalamnya, ada 3 benda. 1. Sebuah kunci kecil berkarat. 2. Surat tulisan tangan. 3. Foto hitam putih Fikri dan dirinya, saat mereka baru pertama merintis yayasan. Hashim mengambil surat itu. Tulisan tangan Fikri masih rapi, meski mulai memudar. Jika suatu hari kau membaca ini, berarti nurani masih mengetuk pintumu. Aku tidak pernah menuntut apapun darimu, Hashim. Tapi aku berharap, setidaknya kau datang ke tempat itu, tempat pertama kita sepakat bahwa semua ini untuk Allah, bukan untuk nama. Di lemari besi bawah meja kantorku dulu, ada sesuatu yang belum pernah kau buka. Kau tahu itu, tapi kau juga tahu kenapa kau tak pernah berani melihat isinya. Aku percaya, jika kau datang bukan sebagai tuan besar, tapi sebagai hamba yang merunduk, kau akan mengerti semuanya. Tangannya melemas. Surat itu terjatuh ke lantai. Hari berikutnya, ia izin tidak ikut rombongan. Ia menyewa mobil sendiri, menyamar dengan pakaian biasa, tanpa tanda-tanda sebagai pebisnis kaya. Ia hanya membawa tas kecil dan kotak kayu itu. Ia menuju ke pinggiran Makkah, ke sebuah bangunan kecil yang dulu menjadi kantor cabang yayasan. Sudah lama tutup. Dindingnya kusam, papan namanya nyaris runtuh. Dengan susah payah, ia masuk ke dalam. Debu dan sarang laba-laba menyambut. Meja tua Fikri masih di sana. Di bawahnya, seperti yang dikatakan surat itu, ada lemari besi tua yang tertutup rapat. Ia mengeluarkan kunci kecil. Butuh 3 kali percobaan sampai kuncinya pas. Klik. Lemari terbuka. Isinya hanya 1 map besar, bertuliskan tangan. Proposal pendidikan anak yatim, belum disetujui. Dan di dalamnya, lusinan surat permohonan, laporan lapangan, dan donasi dari masyarakat kecil yang berharap. Semuanya diabaikan. Semuanya tak pernah disentuh oleh tangan Hashim. Karena saat itu, ia memilih proyek mewah, membangun gedung dengan namanya sendiri. Hashim terduduk. Sunyi. Lemari itu terbuka lebar, seolah menelanjangi hatinya sendiri. Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya, bukan hanya air mata yang turun. Suara dari dalam dirinya berkata pelan, "Kau datang ke tanah suci untuk menunaikan rukun. Tapi rukun yang paling hakiki adalah kejujuran kepada diri sendiri." Ia pun berdiri perlahan. Dada sesak, tapi ada sesuatu yang mulai retak, bukan karena hancur, tapi karena cahaya mulai masuk. Ia menunduk, dan untuk pertama kalinya,
bukan hanya air mata yang turun. Setelah berlama-lama berdiri di depan lemari besi, Hashim memutuskan untuk meninggalkan kantor itu. Langkahnya berat, namun hatinya merasa terangkat. Sesuatu dalam dirinya mulai sadar. Ia merasa seperti baru saja melepaskan beban yang sangat lama ia simpan. Kembali ke hotel, malam mulai turun. Namun, kali ini, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, bagaimana jika ini saatnya? Bagaimana jika permintaan maaf yang selama ini ia hindari harus ia ucapkan, bukan hanya pada satu orang, tetapi pada banyak orang. Ia memandang foto lama di meja, foto dirinya dan Fikri yang tersenyum ceria. Fikri yang sudah tiada, yang telah memilih jalan untuk meninggalkan dirinya karena tidak sanggup lagi menghadapi kebohongan yang tertutup rapat. Tidak ada waktu lagi, gumam Hashim pada diri sendiri. Aku harus melakukannya, apapun konsekuensinya. Ia membuka laptop dan mulai menulis. Tangan Hashim tidak lagi ragu. Kali ini kata-kata yang ia ketik penuh dengan kejujuran. Kepada seluruh jamaah, rekan-rekan, dan masyarakat yang pernah saya kecewakan, saya ingin meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tahu selama ini, tindakan saya tidak mencerminkan prinsip yang saya tanamkan di yayasan ini, dan saya telah menutup mata terhadap banyak hal demi keuntungan pribadi. Saya berdiri di sini, bukan sebagai pemimpin yang besar, tetapi sebagai seorang hamba yang tersesat. Saya mengakui segala kesalahan saya, dan untuk itu saya mohon kepada Allah untuk memberikan saya kesempatan untuk memperbaikinya. Saya mohon maaf atas segala ketidakadilan yang telah saya buat. Hashim membaca ulang tulisannya. Setiap kata terasa berat, namun juga membebaskan. Dengan satu tarikan napas dalam, ia mengklik tombol kirim, mengirim surat itu kepada semua orang yang ada dalam daftar yayasan, serta media yang ada di Makkah. Namun, perasaan lega yang ia harapkan tidak datang serta-merta. Malah, ia merasa seperti kembali berdiri di hadapan Ka'bah, tanpa harapan, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ia merasa sesuatu telah berubah dalam dirinya, dan itu adalah langkah pertama menuju pertobatan yang sesungguhnya. Paginya, ia bergegas menuju Masjidil Haram. Tiba di sana, kerumunan jamaah sudah memenuhi area tawaf. Namun kali ini, Hashim berjalan sendirian, tanpa rombongan. Tidak ada yang tahu tujuannya, selain dirinya sendiri. Ia berdiri di depan Ka'bah, merunduk. Ia tidak lagi meminta sesuatu. Tidak ada permintaan untuk kekayaan atau kejayaan. Hanya satu doa yang keluar dari bibirnya, perlahan. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Terimalah penyesalanku, dan terangi jalan yang penuh dengan kabut ini. Tapi justru di saat itulah, ia merasakan sesuatu yang tak terduga. Seolah seluruh dunia terhenti. Sesuatu yang besar dan tak terjangkau menyentuh hatinya. Suara itu kembali. Hashim menoleh ke sekitar, namun tidak ada siapa-siapa. Langkahmu baru saja dimulai, Hashim. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan sejati. Ia menutup mata, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua kebohongan yang pernah ia tutup-tutupi kini seolah terhapus. Namun ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi satu hal yang pasti, kali ini, ia tidak akan mundur. Ketika ia selesai berdoa, datang seorang jamaah muda mendekat. Wajahnya penuh keingintahuan, namun penuh kelembutan. Bapak, apakah Bapak baik-baik saja? Saya melihat Bapak tampak berbeda, lebih tenang. Hashim mengangguk, lalu menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya merasa diberi kesempatan lagi. Jamaah muda itu tersenyum dan membungkuk. Semoga Allah memberikan Bapak kedamaian yang Bapak cari. Dan di tengah riuhnya keramaian, Hashim merasakan bahwa langkahnya kini dipenuhi harapan baru.